Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Si Pemburu Tangguh. Sudah 3 hari, Aksa mengurung diri di kamarnya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ada di pikiran Aksa sampai tidak keluar rumah sama sekali, termasuk ke Gede Angel. Bahkan Aksa tidak pernah kontak dengan orang lain sejak hari dia jalan dengan Mira. Tapi Angel yang sudah mengerti Aksa tidak khawatir sedikit pun, walau setiap mampir ke kamar di jam berapapun, Angel masih melihat Aksa duduk di depan layar laptopnya. Angel malah senang karena itu pertanda Aksa sedang fokus menulis bukunya. Namun pagi itu, Aksa akhirnya keluar untuk sekali lagi pergi ke pameran buku. Pakaiannya berbeda dari biasanya. Kemeja dengan sweater yang masih ditutupi dengan jaket karena perakhiran cuaca hari ini akan sangat dingin mulai sore nanti. Aksa memang selalu mempersiapkan segala sesuatu dalam hidupnya. Mungkin memang hanya buku yang bisa memaksa Aksa untuk lepas dari apa yang sedang dia kerjakan. Ini jadi pameran buku Aksa tanpa gangguan apapun. Tidak ada kelas kopi, pertunjukan teater, pentas Rio, dan Mira yang banyak bertanya. Aksa bisa menikmati waktunya melihat buku di pameran hingga sore. Tapi ternyata Mira sudah duduk menunggu di taman dekat rumah Aksa di saat matahari sudah mulai terbenam. Aksa. Mira memanggil Aksa dari bangku taman segera setelah melihatnya. Aksa hanya menoleh dan tidak bereaksi apa-apa. Sepertinya Aksa sudah kembali menjadi dirinya sendiri yang cuek dengan sekitar, bahkan dengan Mira. Mira mendekati Aksa dan memberikan sebotol air yang sudah dibuka tanpa mengatakan apapun. Seketika Mira langsung meremas botol itu dan air tersembur ke muka Aksa hingga bajunya basah. Mira langsung berlari dan menertawakan Aksa setelah mengambil buku di tangan Aksa. Sebenarnya Aksa tidak peduli dengan wajah dan bajunya yang basah. Tapi buku itu adalah hal yang penting untuk Aksa. Jadi Aksa terpaksa mengejar Mira setelah menyeka wajahnya. Mira memaksa Aksa berlari memutari taman hingga 2 kali. Bahkan sesekali Mira mengejek Aksa karena tidak bisa mengejarnya. Mira memperlambat larinya, kemudian jongkok secara tiba-tiba saat Aksa sudah dekat. Aksa tidak siap dan akhirnya terjatuh setelah menabrak Mira. Awalnya Mira hanya berpikir untuk mengerjai Aksa. Mira tidak berpikir Aksa akan jatuh dan tidak bergerak. Mira yang tadinya akan lari kembali mulai panik. Perlahan Mira mendekati Aksa. Aksa? Mira memanggilnya sangat pelan, tapi Aksa tidak menjawab. Mira semakin dekat, berjalan perlahan sambil mengintip sedikit. Aksa tiba-tiba melempar segenggam tanah ke arah Mira yang mengenai bajunya. Mira tidak bereaksi dan mereka berdua hanya saling bertatapan beberapa detik. Mira kemudian tertawa sangat keras diikuti tawa Aksa. Mira duduk di sebelah Aksa dan tertawa bersamanya hingga kelelahan. Kenapa buku ini penting banget sampai kamu rela ngejar aku? Tanya Mira. Buku catatan ini selalu jadi tempat aku nulis dimanapun, jawab Aksa. Kenapa nggak tulis di HP aja? Kan lebih gampang. Mira kembali bertanya. Kita nggak tahu kapan ide muncul. Ide sangat misterius. Gak ada tanda munculnya dan kita nggak tahu sumbernya akan datang dari mana. Dengan buku, aku bisa nulis dimanapun dan kapanpun ide muncul. Gak bergantung sama baterai HP atau lainnya. Paman Doblang lahir di balik jeruji di sebuah ruangan yang kecil, gelap, pengap, dan bau. Tapi sekarang, sajak itu bisa dinikmati banyak orang. Aku tidak mau kehilangan momen singkat. Tiap waktu sangat unik dan tidak dapat diulang. Tempat yang sama, orang yang sama, tapi waktu yang berbeda akan banyak hal berbeda yang bisa diamati. Dan semua itu hanya berjalan dalam satu waktu yang singkat. Jadi aku butuh buku yang selalu siap jadi media penyimpanan ideku. Aksa menjelaskan semuanya.
Otakku panas dengar jawabanmu. Mira berbaring di sebelah Aksa. Langit malam ini bagus banget. Gak ada awan, jadi bisa lihat banyak bintang, sambung Mira. Itu Orion. Aksa menunjuk langit. 3 bintang terang yang sejajar ditemani beberapa bintang di sekitarnya. Salah satu rasi bintang yang mudah dan sudah dikenali dari peradaban kuno sebagai penunjuk arah di malam hari. Menggambarkan Orion, sang pemburu dengan anjingnya Canis Major dan Canis Minor membunuh hewan-hewan di sebuah pulau bernama Pulau Chios. Tapi Orion kemudian menjadi sombong karena kehebatannya sehingga Dewi pelindung makhluk hidup murka bernama Gaia. Gaia mengirim seekor kalajengking yang berhasil membunuh Orion. Jadi, kalau rasi bintang Scorpio muncul, Orion pasti akan menghilang karena ketakutan. Aksa lanjut menjelaskan, sedangkan Mira diam mendengarkan. Sebenarnya banyak cerita tentang Orion dan tidak ada yang tahu pasti kebenarannya. Memang hanya sebuah mitologi, tapi aku sangat menyukai versi kisah cintanya dengan Merope. Orion adalah anak dari dewa Poseidon dan Boeotia sehingga dia jadi seseorang yang kuat. Dapat hidup dimanapun yang dia mau. Karena kekuatan yang begitu hebat, dia cepat bosan dan selalu mencari hal baru sehingga di Pulau Chios, Orion bertemu Merope, putri dari Raja Oenopion. Keduanya saling jatuh cinta walaupun Oenopion tidak setuju dengan hubungan mereka. Oenopion memberikan persyaratan supaya Orion membasmi semua hewan buas di pulau itu demi mendapatkan restu sang raja. Pada akhirnya, Orion tetap tidak direstui sang raja walau sudah membasmi semua hewan buas di sana. Malah sang raja dengan sengaja membutakan Orion. Singkat cerita, mata Orion pulih setelah mengikuti saran dari seorang peramal. Orion sangat dendam dengan Oenopion dan ingin membalaskan dendamnya. Tapi di tengah perjalanan, dia bertemu dan jatuh cinta dengan Dewi Artemis. Apollo tidak suka sehingga menghasut Gaia untuk mengirim seekor kalajengking yang sekarang menjadi rasi Scorpio dengan alasan Orion sudah membunuh banyak sekali makhluk hidup selama hidupnya. Orion dan Scorpio sama-sama kuat. Pertarungan berakhir imbang. Scorpio mati karena panah Orion, sedangkan Orion mati karena racun Scorpio. Sebuah cerita imajinatif yang dapat dibayangkan dan dirasakan. Kalau saja Orion tidak mati melawan Scorpio, aku ingin belajar kepadanya untuk menjadi pemimpin yang hebat. Aksa melanjutkan ceritanya. Tanpa terasa, hari sudah menjadi gelap di saat Aksa sibuk mengejar Mira. Mira dan Aksa berbaring melihat langit malam itu, bercerita dan tertawa bersama. Di tengah keheningan, angin berhembus sedikit kencang membuat Aksa sedikit menggigil. Badannya bergetar dan membuat Mira sedikit panik. Tapi Aksa malah mengkhawatirkan Mira karena hari sudah malam, sedangkan rumahnya cukup jauh ditambah bajunya kotor. Mira malah tersenyum dan menunjukkan wajah gembira seakan tidak ada apa-apa. Mira mengatakan semua baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan rumahnya yang cukup jauh atau bajunya yang kotor. Tapi Mira tidak bisa berdiri. Kakinya tidak dapat menopang tubuhnya untuk berdiri. Mira tampak tidak bertenaga. Kembali jatuh saat mencoba berdiri lagi. Tanpa berkata apapun, Aksa mengalungkan tasnya ke leher Mira, menaruh tangan Mira di pundaknya, dan menggendong Mira di punggungnya. Mira kaget dan tidak tahu harus seperti apa. Badannya bergerak mengikuti apa yang Aksa lakukan tanpa melawan sedikit pun. Bahkan Mira tidak tahu akan dibawa kemana. Aksa menggendong Mira menyusuri jalan yang sudah berlangitkan lampu malam. Aksa tetap melangkah walaupun angin berhembus dari arah berlawanan dengan kondisi bajunya yang masih basah. Mira tampak tidak bisa melakukan apa-apa, bersender lemas di punggung Aksa. Bibirnya sedikit gemetar. Aksa berhenti di depan rumahnya, masuk dan membawa Mira ke sofa di depan TV. Walaupun bajunya yang basah, Aksa malah mengambilkan handuk dan baju untuk ganti Mira. Selagi Mira mandi,
Aksa membuatkan susu coklat panas yang dia letakkan di meja samping sofa karena hanya ada satu kamar mandi di rumahnya. Aksa memang bukan Orion yang gagah dan kuat, tapi Aksa tetap seorang laki-laki yang tidak egois memikirkan dirinya sendiri, sekalipun Aksa adalah orang yang pendiam. Baginya, perempuan selalu kuat di balik tangisnya, selalu hebat di balik cerewetnya. Mira berkeliling melihat-lihat rumah Aksa ketika Aksa sedang mandi. Rumahnya sangat cocok untuk ukuran keluarga dengan satu anak. Tapi kondisi rumahnya tampak tidak terawat. Debu di mana-mana dan kosong. Tidak banyak perabotan atau hiasan sekalipun lukisan sederhana. Mira sampai di depan sebuah pintu kayu yang daun pintunya saja sangat berdebu. Mira membukanya dan terkejut. Sebuah ruangan dengan 4 rak besar penuh buku yang menutupi tiap sisi tembok. Sebuah rak buku lain dengan tinggi setengah dari yang lain agar tidak menutupi jendela. Sebuah meja kecil dan kursi di tengahnya. Ruangan itu penuh dengan debu, bahkan sudah ada saran debu di beberapa titik. Di atas meja masih ada tumpukan buku dan beberapa tergeletak di lantai. Sepertinya ruangan itu adalah ruangan baca, tapi sudah tidak pernah dipakai. Beberapa kardus berisi barang-barang disimpan di sana, seakan ruang baca itu dijadikan sebuah gudang. Mira mengelap meja dan kursi dengan kain yang menjulur dari salah satu kardus, membuka sebuah buku mitologi dari tumpukan di atas meja dan membacanya sekilas. Topik yang sangat jauh dari apa yang Aksa pernah tulis di bukunya. Topik yang dia ceritakan tadi di taman. Aksa memang pernah membaca hampir semua jenis buku. Aksa tidak pernah berekspektasi apa isi dari sebuah buku atau bahkan menebak apa di dalamnya. Dari situ, Aksa bisa menceritakan banyak hal, ngobrol dengan orang lain dengan tema apa saja. Mira menutup buku itu dan menemukan sebuah foto perempuan dengan anak kecil di meja itu. Aksa kecil dengan kacamata yang masih sama hingga sekarang. Mira segera keluar dan buru-buru kembali ke sofa setelah mendengar ketukan dari pintu depan. Mira berjalan sambil berpegangan tembok atau benda di sekitarnya menuju pintu masuk. Angel membuka pintu karena tidak ada jawaban setelah cukup lama. Mereka bertatapan dalam diam. Angel yang kebingungan apa yang sedang terjadi karena Mira ada di sini dengan baju Aksa dan Mira masih lemas berpegangan di tembok. Kenapa, Angel? Aksa turun setelah selesai mandi. Angel hanya menaruh kotak kayu Aksa dan bungkusan di atas rak sepatu, kemudian pergi tanpa berkata apa-apa. Mira juga tidak bisa menjelaskan apapun ketika Aksa bertanya kepadanya. Hari semakin malam, tapi Mira membereskan barang-barangnya dan pulang sendiri. Malam ini semua terasa aneh. Tawa yang tiba-tiba hilang karena Mira tidak bisa berdiri. Mira yang ada di dalam rumah Aksa, Angel yang datang dan tidak mengatakan apapun, menyisakan Aksa kembali sendiri. Aksa membereskan meja dan sofa, mencuci gelas yang tadi dipakai Mira. Menemukan kotak kayunya dan bungkusan dari Angel berisi mie goreng yang akhirnya dia makan. Di tengah-tengah makan, Aksa menyadari pintu ruang bacanya tidak tertutup rapat karena sudah cukup lama dia tidak menyentuh gagang pintunya. Aksa membukanya, meletakkan kotak kayunya dan menemukan meja yang terlap sebagian dengan buku mitologi di atasnya. Setelah 2 tahun, Aksa kembali duduk di kursi itu, mengembalikan tumpukan buku di atas meja ke rak sesuai tempatnya. Aksa masih hafal letak tiap buku, walau sudah lama tidak masuk ke ruangan itu. Ruangan baca itu adalah ruangan tempat Ibu Aksa membunuh waktu, menghabiskan hari-harinya dengan berbagai buku di dalamnya. Aksa kecil sering tidur di bawah meja menemani ibunya. Ibunya memang tidak dapat menceritakan isi buku yang sedang dibacanya, tapi Aksa kecil bisa sedikit demi sedikit memahami dari bagaimana ibunya berekspresi. Aksa kecil terus memperhatikan ibunya dari bawah meja dengan beberapa robot-robotan hingga tertidur. Sekarang, Aksa hanya bisa duduk di kursi tempat ibunya duduk dulu dan memandang foto mereka di atas meja.
Aksa menghabiskan malam ini dengan memeluk foto itu di ruangan baca yang gelap hingga tertidur di sana.